Shalom, nama saya Ichen. Saya ibadah di gereja ini kurang lebih udah 10 tahunan ya. Dan di sini saya diberikan kesempatan untuk bersaksi bagaimana pertolongan Tuhan di kehidupan saya. Ya, banyak lah ya, kalau mau ceritakan bisa berapa episode. Jadi saya ambil yang paling berkesan di hati saya, yaitu ketika anak saya sakit, Stephen. Itu tahun 2019 dia didiagnosa skoliosis gitu kan. Awalnya dia bilang gini, "Mah, kok ini aku nggak enak sih, bagian tulang belakangnya itu kayaknya kok miring sebelah," gitu kan. Waktu itu saya abaikan aja, saya pikir perasaan doang kali, kayaknya mama juga miring sebelah, perasaan kamu aja kali kok, gitu kan. Nah belakangan makin berlanjut ketika dia bilang gini, "Mah, kok waktu itu tuh dia lagi udah SMA kan, jadi sekolah itu agak panjang dari jam 7 sampai jam setengah 3. Dia bilang, "Mah, kalau aku habis duduk lama, itu langsung berdiri nggak bisa, Mah. Tunggu waktu lama, kayaknya darahnya nggak jalan gitu di kaki sebelah kanan atau kiri, saya lupa lah ya, kanan kalau nggak salah ya." Terus, "Masa sih?" saya bilang gitu kan. Nah, dari situlah saya mulai, coba yuk kita ke klinik, kita pakai BPJS, kita ke klinik, kita cek. Dan di sana didiagnosa dia skoliosis gitu kan. Aduh, kayaknya dari SMP dia ngeluh skoliosis kayaknya, tapi saya abaikan. Di situ saya kesel gitu sama diri saya, kok gue jadi emak tuh blow on amat sih gitu, anaknya udah ngomong, tapi sayangnya tuh jadi sebagai ibu tuh nggak respon gitu kan. Ada rasa kecewa di situ sama diri sendiri. Nah, sudah itu dikasih rujukan sama dokter di klinik Paskes pertama, dapat rujukan ke Paskes kedua di rumah sakit Kalideres gitu kan. Di situ saya ketemu sama dokter tulang dan di rongsen, dan ketahuan memang ada skoliosis 18 derajat gitu kan. 18 derajat di atas dan di bawah itu sekitar 22 derajat gitu kan. Setelah dapat diagnosa seperti itu, yang dianjurkan sama mereka adalah terapi. Oke, dijalankan terapi dengan pokoknya gimana caranya semaksimal mungkin dia terapi gitu ya, 2 hari sekali kalau nggak salah tempo hari kan. Setelah 2 hari sekali dikurangin tuh sama dokternya 2 kali seminggu. Terus tapi dia nggak ada perubahan gitu kan. Sampai teman saya cerita ketemu teman saya di tukang sate, dia bilang, "Coba lu cek di dokter M deh." Gue waktu itu cek di dokter M itu bukan skoliosis, dia bilang. Jadi tulang gua pecah, dia bilang. Dan patahan tulangnya itu nonjol sampai mengenai si saraf gitu. Gue takutnya anak lu tuh bukan skoliosis, gue takutnya dia ada saraf kejepit gitu kan. Akhirnya ngobrol lah saya sama adik saya gitu kan ke rumah sakit dengan dokter M gitu kan. Terus adik saya bilang, "Ayo Ci, pergi sama gue." Aduh, gue takut, Mer, itu kan namanya Mary adik saya. Gue takut, Mer, itu kan dokter mahal, terkenal. Rumah sakit juga bukan rujukan BPJS gitu kan. Gue takut deh mahal, nggak punya duit. Udah pakai duit gue dulu deh, yuk. Minimal anak lu di MRI gitu loh. Gue pengen tahu kenapa anak lu gitu kan. Memang itu keadaan waktu anak saya sakit itu saya nggak ada uang. Pikir untuk rumah sakit seperti itu, berapa juta nih gitu kan. Akhirnya pergilah juga ke sana dan adik saya bantuin pinjemin uang untuk MRI. Nah, hasil MRI itulah ketahuan kalau anak saya ternyata ada saraf kejepit di L4 dan 5 gitu. Jadi bantalannya itu jadi antara tulang sama tulang ini ada bantalan, dan bantalannya ini rupanya keteken karena dia bengkok, tulangnya keteken sehingga keluar, dan saraf yang ada di sini itu jadi keteken sama si bantalan, akhirnya itu disebutnya saraf kejepit. Dulu saya pikir gini loh, saraf kejepit apa sih? Saya pikir saraf kejepit itu saraf kita masuk di antara tulang-tulang dijepit gitu. Ternyata nggak begitu gitu kan. Bantalan yang keluar itu nyenggol saraf, namanya saraf kejepit. Tulang yang pecah ini ada pecahannya nyenggol si saraf, itu pun namanya saraf kejepit gitu kan. Oh, saya tahu. Jadi gimana, Dok? Langkah yang bisa kita lakukan adalah PLDD katanya. Operasi PLDD yaitu dikempesin bantalannya, dikurangin supaya dia agak mengecil dan si sarafnya ini terbebas dari tonjokan si bantalan gitu kan. Berapa duit, Dok? 48 juta kurang lebih. Itu baru biaya operasi, belum yang bla bla bla. Sekitar berapa, Dok? Bayangan saya sekitar 60-an gitu kan. Aduh, duit dari mana gitu kan.
Kembali adik saya bilang ini, ayo Ci, gue biayain deh, gue pinjemin dulu duit gue gitu kan. Dengan 60 juta, namanya hutang kan pasti harus dibayar dong. Aduh gimana ya, 60 juta tuh bukan uang yang sedikit. Walaupun lu pinjemin, tapi gue harus bayar. Kalau gue lagi ada uang, pas giran lu butuh gue gak ada uang, gue jadi gak enak hati juga. Utang budi ke satu gitu kan. Selain utang uang juga utang budi juga, jadi kan gak enak hati. Apalagi uang itu, utang itu pemutus tali silaturahmi yang paling ampuh gitu kan. Nanti hubungan kita, persaudaraan kita pecah gara-gara hutang gitu kan. Akhirnya dengan apa yang ada, BPJS yang ada di tangan saya, itu aja yang saya usahakan. Dari rumah sakit ini ke rumah sakit ini lagi, selesai terapi di rumah sakit yang di Kalideres, saya minta lagi rujukan ke rumah sakit lain dan dikasih di rumah sakit H. Di rumah sakit H ini saya dipertemukan sama dokter spesialis tulang belakang, subspesialis tulang belakang ya. Dokter tulang tapi subspesialis tulang belakang gitu kan. Dan dia bilang, Bu ini udah kesemutan ya gitu kan. Sebelah mana dokternya tanya gitu kan. Udah kesemutan, jangan kelamaan ya, kalau udah kesemutan berarti kamu harus segera tindakan operasi. Jangan sampai nanti kakinya keburu kecil, dia bilang. Kalau kesemut itu tanda aliran darah nggak jalan. Berarti ada kemungkinan bisa lumpuh atau dia mengecil gitu kan kakinya. Berapa dok? Ini nggak di cover BPJS, jadi paling kamu ke rumah sakit saya, itu di rumah sakit yang di daerah Kedoya, dia bilang gitu. Ada promo untuk PLDD ini kan teknologi baru ya, belum lama tempo hari kan masuk Indonesia. Ada promo sekitar 21 juta langsung pulang kok, nggak sakit nggak apa, dia bilang gitu kan. Hah? Bener dok? Iya operasi, kamu datang aja ke tempat saya dulu, kita konsultasi segala macam gini-gini. Kamu cari saya di customer care gitu kan, di customer service kamu cari saya. Hari ini saya ada, tanggal berapa, hari apa, jam berapa gitu kan. Nah, kamu datang ke tempat saya, kita periksa dulu semuanya, siapkan segalanya. Nanti biaya juga dikasih tahu di rumah sakit itu gitu kan. 21 juta, dari 60 juta ke 21 juta dengan tindakan yang sama gitu kan. Waktu anak saya jalanin terapi, kok kan terapi itu tulang belakang itu kok kebanyakan emak-emak ya. Yang anak muda cuma anak saya doang gitu. Kenapa sih terjadi sama anak saya gitu kan. Anak saya waktu itu sempet down juga. Sampai dia waktu itu sedang pelayanan, dia gak mau pelayanan lagi. Dia mundur dari pelayanan, dia mundur dari ibadah gitu kan. Bahkan dia bilang, pokoknya dia sampai stempel tuh Tuhan tuh gak ada lah. Tuhan tuh jahat gitu sama dia gitu kan. Jadi saya di situ sedikit terpuruk juga gitu kan. Dan saya menjadi salah satu orang yang terus berusaha menguatkan dia. Saya bilang, ya terserah Koko mau ke gereja atau nggak ke gereja, yang penting Koko jangan yang macam-macam ya, seperti narkoba, seperti Koko lari ke dunia-dunia begituan gitu kan. Kamu nggak percaya Tuhan nggak apa-apa, yang penting kamu nggak masuk ke jalan yang sesat gitu, saya bilang. Saya nggak nantang Tuhan, saya bilang Tuhan tolong saya punyanya ini, saya tidak mau berhutang, itu aja sih. Sebenarnya sekarang udah oke, dia udah kuliah, sekarang dia kuliah di Malaysia dan puji Tuhan di sana dia ketemu sama komunitas yang takut akan Tuhan dan di sana dia bisa ikut pelayanan lagi. Di sana dia sebelum saya meninggalkan Malaysia, saya ketemu sama mereka. Itu Stephen masih nolak. Saya ketemu sama, puji Tuhan lah ya, saya punya keluarga besar, itu sudah mengenal Tuhan. Jadi sebelum saya berangkat ke Malaysia, adik saya bilang kayak gini, adik saya nomor 6 ya kalau nggak salah ya. Ci, cari komunitas gereja dulu Ci ya, begitu kan. Karena kita orang Kristen, kita membutuhkan komunitas yang tepat gitu kan. Poin utamanya gitu, lu cari gereja, lu cari komunitas gitu kan. Ketemu sama gereja itu yang kayak pengurusnya atau siapa, lu ngobrol deh gitu kan. Sebelum lu lepasin anak lu di sana, karena anak lu tuh total sendirian di sana gitu kan. Oke. Nah, di situ saya ke gereja, saya cari searching di Google, oh ada tuh gereja terdekat, gereja Indonesia di Malaysia gitu kan. Saya datang ke sana, itu gereja GBI juga. Kebetulan saya ketemu, karena itu gerejanya kecil, ruang lingkupnya kecil dan jemaatnya cuma berapa orang. Jadi saya langsung kesambut sama mereka, langsung bisa ngobrol dengan
anak-anak muda yang biasa merangkul anak-anak muda. Ternyata banyak anak-anak kuliah yang kuliah, yang kerja juga ada, mereka rangkul gitu kan. Nah, dia kebetulan ngeliat saya baru datang dari Indonesia ya tante, gini-gini kita ngobrol. Ya saya datang ibadah cuman sama kebetulan saya kan bertiga ke Malaysia kemarin waktu nganter dia sekolah. Berdua sama anak saya yang perempuan, saya bilang anak yang cowok begini-begini, saya ceritain kronologinya. Oh ya tante, bagi nomor teleponnya deh gitu kan. Nanti saya hubungin. Terus saya bilang ini, tapi jangan ngomong soal gereja ya, dia masih sensitif. Oh ya enggak, saya ajak dia dulu, main dulu lah, ngobrol lah, kita nggak mau ngomongin gereja gitu kan. Nah pada akhirnya memang Tuhan ini memang luar biasa ya. Sekali dia panggil kita jadi anaknya, dia tuh nggak akan lepas kita. Dia panggil lagi dengan berbagai cara. Dan Stephan pergi ke Malaysia, saya yakin Tuhan yang mau juga gitu kan. Karena di sana dia ketemu komunitas dan dia dipanggil kembali untuk menjadi anaknya. Jangan jauh-jauh, jangan lama-lama dari Tuhan gitu kan. Dia panggil lagi dan di sana dia bisa membuka diri, dia bisa bergaul lagi dan dia bisa pelayanan lagi. Luar biasa sekali. Berkat yang saya terima tuh luar biasa. Kesembuhan anak saya bukan secara fisik juga tapi secara mental juga gitu. Tuhan memberikan kekuatan kepada saya dengan begitu banyak masukan-masukan baik yang negatif maupun positif itu kan. Tapi yang negatif ini nggak sampai membuat saya ikutan berpikir negatif atau hopeless gitulah ya. Udahlah gimana gini nggak. Saya tetap yakin segala yang terjadi ini Tuhan yang mau. Tuhan izinkan, bukan Tuhan yang mau. Tuhan yang izinkan yang terjadi supaya kita tetap berharap sama dia. Kalau Rasul Paulus bilang apa ya, duri dalam daging, supaya saya tidak menjadi sombong gitu kan. Karena waktu itu kita mulai dari kebangkrutan papanya Stephan itu kan pas Stephan juga sakit gitu kan, nggak ada uang. Itu ternyata Tuhan mulai memberkati kami lagi gitu kan. Mulai memberkati kami lagi secara perlahan tapi pasti gitu kan, sehingga kok Stephan sakit tapi Tuhan sediakan dananya, terus makin ada lah keuangan kita makin bagus gitu kan. Tuhan taruh seperti itu untuk saya tidak menjadi sombong. Seandainya saya fine-fine aja dalam menerima berkat Tuhan yang baru, dalam pemulihan ekonomi keluarga kami, misalnya Stephan baik-baik saja, anak saya semua baik-baik, mungkin saya akan jadi orang yang sombong. Udah kaya nih gue nih, itu kan gitu kan ya, udah kaya nih gue nih, kalau senggol bacok gitu kan. Tapi Tuhan taruh itu supaya saya tidak sombong. Tuh duri dalam daging yang Tuhan taruh itu luar biasa. Khususnya penyakit ini ya, diagnosa dokter itu kalau saya bilang ya sekian banyak terapi yang saya jalani itu, kalau dari pertama dokter bilang harus operasi tindakannya, dan kita punya uang, jangan tunda. Jangan coba-coba cari terapi terapi ini, terapi itu buang waktu dan buang uang, serta buang tenaga juga. Karena ujung-ujungnya tindakan yang kita lakuin memang harus operasi gitu kan. Dan jangan takut, karena di YouTube bertebaran informasi-informasi resiko operasi ini, semua ada resikonya. Tapi sekali lagi, yang kita rasakan penyakitnya apa, yang kita cari dokternya apa, yang penting dokternya tepat. Jangan sakit tulang nyari sakit jantung, ya nggak tepat gitu kan. Cari dokter tulang yang memang spesialis tulang gitu kan, yang punya track record juga ya bintang 3 lah boleh dibilang gitu kan, dan bisa dipercaya lah gitu ya. Jadi kalau emang udah harus diagnosanya ke sana, tindakan operasi, jangan ragu, jangan takut, sambil berserah kepada Tuhan. Seenggaknya kan semua kan kesehatan kembali kepada Tuhan, iman kita kan kita percaya Tuhan penolong kita gitu. Sambil kita lakukan bagian kita juga gitu kan. Maka Tuhan sendiri yang bisa bekerja dalam segalanya dah. Entah dari dokternya Tuhan mengurapi tangan dokternya lah, segala macam. Pokoknya begitulah, seperti kepercayaan kita, keyakinan kita, iman kita. Ya lakukan aja, jangan buang waktu dengan terapi-terapi. Kalau udah salah kejepit kayak gitu memang nggak bisa yang seperti itu, karena setiap orang kondisinya beda-beda gitu kan. Memang Tuhan luar biasa. Perjalanan waktu dengan yang saya menggunakan BPJS yang seadanya, saya tidak mengeluh, saya tidak marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih duit gua nggak ada, apa gimana anak gua sakit nih Tuhan gitu kan. Saya nggak seperti itu, jadi saya tetap jalanin apa yang ada sama saya. Bahkan ketika orang-orang di sekeliling saya menawarkan segala kebaikannya untuk membantu,
puji Tuhan lah ya, di sekeliling saya banyak orang baik. Bahkan sempat ada yang menawarkan saya tiket ke Malaysia untuk berobat Stephen gitu kan. Tapi kembali saya pikir itu namanya tetap hutang, saya nggak mau berhutang. Tuhan, saya punyanya BPJS nih, kalau Tuhan mau bantu saya ya lewat BPJS gitu kan. Ini yang saya punya, saya nggak mau berhutang, tapi saya mau anak saya sembuh gitu kan. Tapi memang Tuhan baik, dia sediakan semua dananya ketika anak saya harus operasi di rumah sakit di Kedoya gitu kan. Dia sediakan dananya, saya tidak berhutang, anak saya bisa dioperasi, dan terbebas dari yang kesemutan itu, berarti terbebas dari si saraf kejepitnya. Hanya memang skoliosisnya nggak bisa dibetulin karena Stephen sudah 18 tahun, tulangnya sudah jadi, nggak bisa diapa-apain. Kalaupun dia mau operasi, dia harus operasi dengan teknologi apa saya nggak ngerti, tapi itu juga nggak menjamin kesembuhannya juga gitu kan. Yang penting adalah dia tidak sudah lagi mengalami yang namanya saraf kejepit gitu, dia sudah terbebas. Itulah, jadi kalau kita mau menunggu Tuhan yang bekerja, ikutin prosesnya, jangan mengeluh. Jangan pernah juga berkata, Tuhan kenapa sih begini, kenapa sih begitu, jangan. Cukup katakan, Tuhan tolong saya serahkan ke dalam tangan-Mu, biarkan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Dan Dia akan dengan caranya, dan Dia akan menyediakan juga apa yang kita butuhkan. Itu aja. Tuhan kita baik, Dia mengerti setiap kebutuhan kita. Tetap semangat, apapun yang terjadi, itu semua diizinkan Tuhan membentuk kita menjadi orang yang tetap mencari wajah Tuhan, gitu aja. Dan semuanya kita tahu mendatangkan kebaikan untuk kita semua, begitu aja.